Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Bayi di Ruang Tamu. Kisah ini ditulis oleh Kak Sofia Rehan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sudah menjadi kebiasaan Kak Naina beberapa bulan belakangan ini. Kak Naina membiasakan diri untuk bangun sholat tahajud. Kak Naina berharap dengan dia selalu bangun sholat malam bisa mengurangi beban hidupnya. Ketika Kak Naina menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu, samar-samar Kak Naina mendengar ada tangisan bayi. Tapi Kak Naina tak terlalu memperdulikan, karena setahu Kak Naina, tetangga depan rumahnya baru saja melahirkan. Palingan anak tetangga, pikir Kak Naina. Kak Naina terus saja masuk ke kamar mandi, lalu mengambil air wudhu. Ketika Kak Naina menyalakan keran air, samar-samar suara tangisan bayi itu kembali terdengar berbaur dengan suara keran air yang mengalir. Lagi-lagi Kak Naina tak memperdulikan. Barulah ketika Kak Naina menutup keran air, tangisan bayi itu makin terdengar jelas. Karena tangisannya makin keras, Kak Naina mengira yang menangis adalah Yusuf, anaknya. Jadi, Kak Naina ini telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, yaitu Amar dan Yusuf. Amar itu sudah berusia 3 tahun, sedangkan Yusuf baru berusia 6 bulan. Kak Naina segera keluar kamar mandi dan kembali ke kamar untuk mengecek keadaan Yusuf. Tapi ternyata Yusuf masih tertidur. Kak Naina mempertajam pendengarannya. Sepertinya suaranya dari lantai bawah. Jadi rumah Kak Naina ini terdiri dari 2 lantai. Tapi masa iya ada bayi di lantai bawah, pikir Kak Naina. Kak Naina yang orangnya parnoan dan penakut sudah mulai berpikir yang aneh-aneh. Apa jangan-jangan hantu ya? Kak Naina segera membentangkan sajadahnya untuk sholat. Tapi suara tangisan bayi itu membuatnya tidak fokus. Kak Naina pun membangunkan Mas Fatan, yang mana Mas Fatan ini adalah suaminya. Mas, bangun Mas. Ada apa? Tanya Mas Fatan yang masih nampak mengantuk. Ada suara tangisan bayi. Di mana? Tanya Mas Fatan lagi. Sepertinya di lantai bawah deh. Dari tadi loh Mas, aku sampai gak fokus sholatnya. Paling anak tetangga, kata Mas Fatan. Bukan Mas, suaminya berasal dari lantai bawah. Coba Mas dengar baik-baik. Dengan melawan rasa kantuk, Mas Fatan pun terpaksa bangun. Ayo kita cek, kata Mas Fatan. Mas Fatan pun keluar kamar diikuti oleh Kak Naina di belakang. Kak Naina yang terkenal penakut berjalan mengendap-endap. Mas Fatan pun menuruni anak tangga dengan langkah pelan. Ayo, panggil Mas Fatan melihat Kak Naina yang mematung di depan tangga. Mas, suara bayinya kok gak kedengaran lagi ya? Kata Kak Naina setengah berbisik. Jadi gimana? Mau diperiksa apa enggak nih? Mas ngantuk loh. Nanti bagi-bagi mau masuk kerja. Kak Naina terdiam, antara mau ngecek atau balik kamar saja. Ya udah, balik kamar aja ya Mas. Kayaknya itu bukan manusia deh. Apa jangan-jangan hantu ya? Kak Naina segera berbalik arah menuju kamar. Mas Fatan sudah sangat paham dengan sifat Kak Naina. Tikus aja yang lewat udah disangka kuntilanak, saking penakutnya. Tapi baru hendak membuka pintu kamar,
tangisan bayi itu kembali terdengar. Mas Fatan dan Kak Naina pun saling berpandang. Tanpa aba-aba, mereka berdua kembali menuruni anak tangga. Sesampai di lantai bawah, Mas Fatan segera mendekati sumber suara. Dan seketika pandangan Kak Naina tertuju pada sosok bayi yang dibedong dengan kain putih di atas sofa ruang tamu. Astagfirullah, itu beneran bayi atau kata Kak Naila? Udah cek aja sendiri, kita mana tahu kalau nggak dicek, kata Mas Fatan. Kak Naina berlahan mendekati bayi itu. Diperhatikannya dengan seksama wajah bayi itu. Mas, sepertinya ini bayi betulan, bukan hantu, kata Kak Naina. Mas Fatan hanya terdiam. Tapi tunggu dulu. Bagaimana mungkin ada bayi di ruang tamu kita? Seingat aku, sebelum kita tidur tadi, sofa ini masih kosong deh. Lalu, siapa yang membawa bayi ini masuk ke dalam rumah kita? Kata Kak Naina sambil menatap Mas Fatan, seakan meminta jawaban. Ya nggak tahu, kok tanya saya, jawab Mas Fatan datar. Mas tahu kan, di rumah ini hanya kita berdua orang dewasa. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke rumah kita kecuali apa? Tanya Mas Fatan penuh selidik. Kecuali Mas Fatan ada memberi kunci cadangan pada orang lain, atau Mas Fatan ada memasukkan orang lain ke rumah ini, kata Kak Naina. Kamu jangan ngaco deh. Jelas-jelas tadi kita tidur sama, di kamar yang sama. Jadi mana mungkin aku memasukkan orang lain? Anehnya saat mereka di situ, bayi itu sudah tidak menangis lagi. Mas, siapa bayi ini? Tanya Kak Naina dengan mata melotot. Susah ya ngomong sama kamu. Udah dibilang Mas gak tahu, tapi kamu tetap ngeyel, jawab Mas Fatan dengan nada kesal. Apa jangan-jangan rumor yang selama ini aku dengar benar adanya, Mas? Jawab, Mas, kata Kak Naina. Naina binti Ramdan, aku tekankan sekali lagi, dia bukan anakku, kata Mas Fatan sambil beranjak pergi. Kak Naina mematung, dadanya sesak. Hal yang paling dia takutkan sepertinya jadi kenyataan. Kak Naina berlahan kembali menatap bayi yang ada di hadapannya. Kak Naina tersentak kaget. Lagi-lagi dia memperhatikan wajah bayi itu. Dada Kak Naina berdetak kencang karena wajah bayi itu sangat mirip dengan Mas Fatan. Terlihat dari foto Mas Fatan sewaktu dia kecil. Astagfirullah. Kuatkan aku ya Allah, batin Kak Naina. Tak salah lagi, pasti ada seseorang yang sengaja membawa bayi itu ke rumah kami. Tapi siapa? Pikir Kak Naina. Kak Naina lama termenung. Barulah dia tersadar saat bayi itu kembali menangis. Ingin rasanya Kak Naina meletakkan saja bayi itu di jalanan, agar nanti ada yang mengambilnya. Tapi naluri keibuan Kak Naina muncul. Ya kalau yang dapat manusia, bagaimana jika yang dapat hewan? Bisa-bisa bayi itu diterkamnya. Pikir Kak Naina lagi. Dengan hati yang sangat kalut, Kak Naina berlahan menggendong bayi itu. Tak ada pilihan lain selain membawa bayi itu ke kamar mereka. Dengan langkah pelan, Kak Naina menaiki anak tangga satu persatu. Yang Kak Naina tak sadari, ada sepasang mata yang terus mengawasinya.
Sesampai di kamar, Kak Naina melihat Mas Fatan sudah kembali tertidur. Sangat menyebalkan, gerutu Kak Naina. Kak Naina bingung, entah mau diletak di mana bayi itu. Apa aku letak di lantai saja ya? Pikir Kak Naina. Toh, paling ini anak dari hasil perselingkuhan Mas Fatan dengan wanita lain. Ketika bayi itu diletak di lantai, dia kembali menangis. Kak Naina menghela napas panjang. Lagi-lagi dia harus menggendong bayi itu. Tapi sudah digendong, bayi itu masih juga menangis. Apa popoknya penuh ya? Apa sebaiknya aku periksa dulu ya? Pikir Kak Naina. Kak Naina lalu melepaskan bedongnya. Dan seketika pandangan Kak Naina tertuju pada secari kertas yang terselip di dalam bedong bayi itu. Walah, pakai surat wasiat lagi kayaknya nih, kata Kak Naina. Kak Naina segera mengambil secari kertas dan membukanya. Seketika Kak Naina tersentak sekaligus takut karena tulisan itu ditulis menggunakan darah seseorang. Tulisan itu berbunyi, namanya Almira, tolong jaga baik-baik. Dari ciri-cirinya, bayi ini sepertinya bukan bayi baru lahir. Kak Naina menduga Almira ini sudah berusia sekitar 2 atau 3 bulan. Aduh, bayi perempuan, gumam Kak Naila. Kak Naina segera membuang kertas itu, lalu segera mengecek jenis kelamin bayi itu. Dan benar, bayinya adalah seorang perempuan. Kak Naina lalu mengganti popok bayi itu. Tapi dia masih saja terus menangis. Ya ampun, nangis saja. Apa dia lapar ya? Ish, aku gak sudi nyusui dia, kata Kak Naina. Mas. Kak Naina kembali membangunkan Mas Fatan. Bangun. Apalagi sih? Tanya Mas Fatan. Tolonglah belikan susu formula bayi itu. Kayaknya dia lapar, kata Kak Naina. Aduh Naina, ini masih jam 4 subuh. Kamu mau mas dibegal di jalan? Terus bayi itu mau dikasih apa? Tanya Kak Naina. Ya terserah kamu. Kamu mau kasih apa? Mau air putih juga boleh, kata Mas Fatan. Kak Naina paham betul, bayi di bawah 6 bulan mana boleh dikasih air putih. Sebenarnya ASI Kak Naina banyak, karena kan Yusuf pun juga masih berusia 6 bulan. Tapi Kak Naina seakan tak rela bayi yang ia duga hasil perselingkuhan suaminya menyusu padanya. Kak Naina hanya terpaku memandangi Almira yang tangisannya makin kencang. Naluri keibuannya kembali muncul. Mau tak mau, dia harus menyusui Almira. Kak Naina lalu menggendong Almira dan menyusuinya sambil menghadap ke arah jendela. Ada rasa geli ketika menyusui bayi itu. Sangat berbeda jika yang disusui itu Dek Yusuf, anaknya. Setelah disusui, barulah Almira terdiam. Dan seketika Kak Naina akan meletakkan Almira di lantai. Kak Naina seketika melihat ada sosok yang sekelebat lewat di depan jendela. Kak Naina kaget karena di bawah jendela itu tak ada tempat berpijak. Dan Kak Naina memastikan sepertinya itu bukan manusia. Mana mungkin manusia bisa terbang? Ya Allah, siapa ya? Detak jantung Kak Naina berdetak kencang. Apalagi ketika melihat Almira yang tiba-tiba tersenyum ke seseorang. Tapi wajahnya tidak menghadap ke Kak Naina,
melainkan ke arah jendela. Kak Naina yang memang penakut segera naik ke tempat tidur dan menutup seluruh badannya dengan selimut. Tapi Mas Fatan tetap tertidur pula seolah tak terjadi apa-apa. Sekitar 15 menitan, Kak Naina kembali membuka selimutnya perlahan-lahan sambil mengecek kondisi Almira yang ia letakkan di bawah lantai. Tapi Almira tak ada di lantai. Oh, kemana bayi itu? Pikir Kak Naina. Kak Naina mengumpulkan keberaniannya untuk bangun dan melihat sekeliling kamar. Dan Kak Naina sontak kaget karena ternyata Almira sudah ada di tengah-tengah mereka. Yap, Almira tertidur di tengah antara Kak Naina dan Mas Fatan. Jantung Kak Naina terasa mau copot. Gak mungkin bayi ini bisa berjalan sendiri. Pasti ada yang mengangkatnya. Tapi siapa? Apa jangan-jangan sosok yang tadi lewat di luar jendela? Kak Naina lama terdiam. Kak Naina sibuk dengan dugaannya sendiri. Hingga tak terasa azan telah berkumandang. Dan secara bersamaan Yusuf terbangun. Jadi Yusuf dan Almar ini tidur di box bayi mereka masing-masing. Tapi memang tetap masih dalam satu kamar. Sekamar dengan Kak Naina dan Mas Fatan. Kak Naina mau tak mau harus menggendong Yusuf sembari menyusuinya. Yang membuat Kak Naina makin takut karena Almira terus menatapnya. Apa jangan-jangan bayi ini? Oh tidak. Kak Naina segera sholat subuh untuk menghilangkan rasa takutnya. Naina, bangun, panggil Mas Fatan. Kak Naina terbangun. Ternyata selepas sholat dia tertidur di atas sajadahnya. Aduh, udah jam berapa Mas? Tanya Kak Naina. Udah jam 7 nih, kok kamu gak bangunin Mas sih? Kan Mas jadi lambat ke kantor, gerutu Mas Fatan. Hah? Mas Fatan mau ke kantor? Tanya Kak Naina. Lah, emang kenapa? Jawab Mas Fatan. Mas, urusan Almira belum selesai. Kita urus dia dulu dong. Apa kita bawa ke kantor polisi atau bawa ke panti asuhan? Lah, siapa Almira? Tanya Mas Fatan. Ya siapa lagi kalau bukan bayi ini? Oh, kamu ngasih dia nama Almira? Ya enggak lah. Tuh emaknya yang ngasih. Aduh, udah. Almira itu udah jadi urusanmu. Mas ini sibuk, jadi Mas harus ke kantor, kata Mas Fatan. Tapi Mas, Almira kan bisa jadi anakmu, kata Kak Naina penuh selidik. Jaga mulutmu Naina. Aku ini suamimu. Tak sepantasnya kamu ngomong seperti itu. Lagian kamu gak ada bukti jika dia itu anakku, bentang Mas Fatan dengan mata melotot. Terus kalau bukan anakmu, dia anak siapa? Anak hantu, kata Kak Naina gak mau kalah. Dengar ya Mas, kalau si Almira itu ditemukan di teras rumah atau di belakang rumah, aku percaya jika ini anak orang lain yang memang dia niat buang anaknya dengan cara ya acak, entah rumah siapa dia tempati nitip. Tapi masalahnya Mas, Almira ini beda. Kita temukan dia itu di dalam rumah kita. Gak sembarang loh orang bisa masuk ke rumah kita, kecuali kita bukakan pintu atau orang itu punya kunci cadangan. Terserah kamu Naina, percuma ngomong sama kamu, gak ada guna, kata Mas Fatan sambil beranjak pergi. Jadinya Mas Fatan pergi kantor tanpa sarapan. Dan ya Kak Naina tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Kak Naina begitu frustasi. Mengurus 2 anak saja dia sudah kewalahan. Ditambah lagi dengan Almira, anak yang entah siapa ibunya. Kak Naina kembali menatap ketiga anak manusia yang sedang tertidur di hadapannya. Harus diakui, Almira tak tahu apa-apa. Bukan mau dia masuk ke rumahnya.
Kak Naina lalu menyandarkan tubuhnya di pintu kamar. Kak Naina kembali mengingat ucapan Santi kawannya tempo hari. Jika Mas Fatan dekat dengan salah satu anak magang di kantornya. Jadi Santi itu sekantor dengan Mas Fatan, hanya dia beda divisi. Tapi Kak Naina pikir ya paling kedekatan atasan dan bawahan. Tapi bagaimana jika Almira itu hasil dari hubungan mereka? Kak Naina begitu jijik membayangkan suaminya bermesraan dengan wanita lain. Kak Naina seolah-olah sedang berkelahi dengan pikirannya sendiri. Astagfirullah, aku belum masak untuk sarapan. Kak Naina pun lalu menuruni anak tangga, lalu menuju ke dapur. Ketika akan membuka jendela dapur, Kak Naina tak sengaja melihat ada sosok yang berdiri di bawah pohon rambutan. Kak Naina tak bisa melihat dengan jelas karena terhalang oleh pohon-pohon jagung. Jadi di belakang rumah Kak Naina itu ya ada ladang warga. Tapi Kak Naina sangat yakin jika sosok itu adalah seorang wanita yang berpakaian gamis dengan rambut terurai dan wajah penuh darah. Kak Naina begitu sangat ketakutan. Dia tak jadi memasak. Dia langsung berlari ke lantai 2 dan segera berlari menuju kamarnya. Sesampai di kamar, ternyata Amar, Yusuf, dan Almira sudah terbangun. "Mama," panggil Almar. "Iya sayang." "Mama, tadi ada Bu De," kata Almar. "Hah? Bu De siapa?" tanya Kak Naina dengan wajah penasaran. "Gak tahu." Terus Bu De-nya mana?" tanya Kak Naina lagi. "Itu," kata Almar seraya menunjuk ke arah jendela. Bulu kuduk Kak Naina seketika merinding. Kak Naina tak berani menengok ke jendela. "Almar sayang, tadi Bu De-nya bilang apa?" Bilangnya sayang Dede," kata Almar seraya menunjuk Almira. "Siapa ya? Apa dia orang yang sama dengan barusan kulihat?" pikir Kak Naina. "Lapal," kata Amar. "Ya Allah, aku belum masak lagi. Sebaiknya aku beli saja di warung sebelah," pikir Kak Naina. Kak Naina terpaksa meninggalkan ketiga anak itu untuk pergi ke warung sebelah membeli makanan. "Bisum," panggil Kak Naina pada pemilik warung makan. Neng Naina, mau beli apa?" tanya Bisum. Bubur sumsum ada, Bi?" "Ada, Neng." Neng udah tahu gosip terbaru?" tanya Bisum. "Gosip apa, Bi? Saya kok nggak tahu ya?" jawab Kak Naina. "Dengar-dengar di kompleks sebelah ada penampakan kuntilanak. Sudah beberapa orang mengaku pernah melihatnya loh, Neng," sambung Bisum. "Masa iya, Bi?" "Bener, Neng. Kata orang, kuntilanak itu selalu menangis di tengah malam. Pernah ya, Neng, ada satu orang didatanginya, namanya Pak Karta. Kata Pak Karta, kuntilanak itu sedang mencari anaknya." Kak Naina seketika teringat dengan Almira. Apakah kuntilanak itu ada kaitannya dengan Almira?